Oke, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Sukar Mutiara Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita kepada sedulur-sedulur KB. Asal mula sebelum saya menjadi tukang sayur keliling, saya dulu sempat bekerja di beberapa perusahaan. Pada tahun 1988 saya sempat bekerja di tambang batubara underground atau terowongan selama 3 tahun 1988 sampai 1991. Terus karena saya pikirkan di situ nggak ada kemajuan, cuma tenaga kita yang diambil. Jadi saya mengundurkan diri. Sempat selama nganggur saya ikut dengan Bos Wito, yaitu jualan sayur keliling selama 3 bulan. Dimana pada waktu itu saya digaji satu hari Rp3.000. Pada tahun 1991 saya ikut selama 3 bulan. Dan akhirnya setelah itu saya masuk di perusahaan HTI mulai tahun 1991 sampai 1997. Selesai dari situ, karena ada pengurangan, akhirnya saya punya inisiatif, yaitu jadi sopir
taksi angkutan dari Samarinda ke SP1, SP2, SP3, SP4, SP5. Tidak selang lama. Setelah itu saya masuk di perusahaan kayu lok di Sulawesi, di Berau, dan yang terakhir di Sanggulirang pada tahun 2000-an. Karena anak saya yang pertama waktu itu sudah mau masuk TK, saya mau mencari kerjaan yang dekat dengan rumah. Maka dari itu saya memutuskan untuk masuk di pertambangan, yaitu bawa mobil dan truk selama 3 tahun lebih berapa bulan. Dan karena saya harus pindah rumah pada waktu itu, pindah rumah ke L3, dari SP4 ke L3 Tenggarong Seberang, maka saya masukkan lamaran lagi di perusahaan tambang juga yang cukup besar, di PT Buma di L1, yaitu tahun 2004 sampai tahun 2011, sampai close project. Pada waktu itu karena saya masih berminat kerja di perusahaan, akhirnya pada masa waktu dirumahkan 9 hari saya masukkan lamaran lagi di perusahaan di daerah MSC L4, dan di situ diterima. Alhamdulillah saya menjadi operator glider. Jadi operator glider dari Buma sampai di L4 itu selama kurang lebih 8 tahun jadi operator glider. Nah, pada saat itu saya sudah menyiapkan armada, yaitu nekat mengambil mobil Suzuki Cherry itu untuk persiapan nanti kalau sudah tidak kerja, tidak tahu untuk apa. Pada waktu itu nggak ada rencana untuk jadi penjual sayur, karena pada waktu itu perusahaan pengurangan budget produksi, akhirnya banyak pengurangan karyawan, sekitar 1000 lebih dikurangi karyawannya. Akhirnya saya kena. Nah, disitulah saya bekerja 2 tahun 3 bulan kena pengurangan. Jadi selama mendapat surat pemberitahuan akan ada pengurangan, saya bingung bukan main. Mau kemana saya nanti? Padahal umur sudah di atas 40. Pastinya ngelamar di sana di perusahaan tambang tidak akan diterima, biarpun segudang pengalaman. Selama 1 minggu tiap malam saya tidak bisa tidur, cuma duduk di teras ngopi ngerokok. Pada akhirnya saya dengan tidak sengaja saya menelpon teman saya. Saya tanya, "Sekarang kerja di mana, Mas?" "Oh, aku jualan ikan." Terus saya tanya, "Gimana caranya?" "Ya, kita langsung aja ke tempat pelelangan, kita daftar, jadi anggota, setorkan KTP. Selama 1 tahun kita bayar 25.000 waktu itu. Jadi kita jadi anggota di pelelangan, jadi kita bisa bebas masuk dan bayar parkir mobilnya di situ. Nah, disitulah awal mulanya saya mulai berjualan. Jadi tanpa ada rencana. Sebelumnya saya habis keluar perusahaan ini harus jualan ini, belum ada rencana sama sekali. Tapi karena saya pernah punya pengalaman waktu itu tahun 91 pernah ikut jualan sayur,
sama Pak Wito yang sekarang sudah sukses punya dealer besar yang di L2 itu. Alhamdulillah saya dapat ilmunya. Apa salahnya saya coba? Maka dari itu sampai sekaranglah saya menjadi tukang sayur keliling. Maka dari itu teman-teman, pesan saya yang masih bekerja di perusahaan, yang masih umurnya muda, hati-hati memanage uang. Jadi jangan beranggapan kalau kita ini selamanya kerja di perusahaan. Kita harus punya pikiran bahwa besok saya sudah nggak kerja di perusahaan lagi. Jadi sewaktu-waktu perusahaan tidak memakai kita, kita sudah siap. Kita sudah antisipasi sebelumnya, kita sudah punya modal. Jadi itulah, mumpung sampai semua masih kerja di perusahaan, gunakan waktu sebaik mungkin, ikuti aturan perusahaan, jangan melawan, rajin bekerja, rajin menabung untuk hari tua. Jadi kalau sewaktu-waktu perusahaan sudah tidak memakai kita, kita sudah punya modal. Tinggal kita mau kemana nantinya, mau usaha apa. Kalau sudah ada modal, tentunya tidak akan pusing lagi seperti saya yang kemarin. Itu mungkin kiat-kiat selama panjenengan masih kerja di perusahaan. Rajin-rajinlah bekerja dengan ikhlas, semoga hasil panjenengan bisa berkah untuk menghidupi anak istri panjenengan semuanya. Maka dari itu, ayo tetap semangat yang masih bekerja, yang mungkin setelah melihat video saya ini ada yang keluar dari perusahaan, mungkin sudah tidak minat lagi di perusahaan. Monggo, silahkan berusaha apapun usahanya. Yang penting kita tetap ulet, tekun, dan konsisten. Pasti Allah memberi rezeki pada kita. Allah pasti membagi rezeki pada kita. Yang penting yakin, bekerja dan berdoa. Maka dari itu teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komennya untuk channel Sukar Mutiara, biar saya tambah semangat untuk membuat video yang selanjutnya. Mungkin bisa memberi semangat kepada panjenengan semuanya. Maka dari itu, baik, sampai di sini dulu. Kita lain kali disambung lagi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.